Sejak udah nggak haid lagi, badan saya berubah banget. Vagina sering kering, gatel, kadang perih pas pipis. Malah kalau sama suami, sakit banget deh berhubungan seksual. Katanya pakai estradiol bisa membantu masalah saya kayak gini. Coba deh. Eh, kok malah keluar darah? Aduh, aduh nggak cocok deh pakai obat gini. Mana ya? Duh, pusing nih kepala berbi. Nah, setelah kita melihat video tersebut, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi secara medis. Genital Urinary Syndrome of Menopause atau GSM adalah istilah medis untuk menjelaskan perubahan pada organ genital, saluran kemih, dan fungsi seksual yang terjadi setelah menopause. Sebelum istilah GSM diperkenalkan, kondisi ini lebih dikenal sebagai atrofi vulvovaginal atau vaginitis atrofi. Prevalensinya sangat tinggi. Studi internasional menunjukkan GSM dialami sekitar 27-84% wanita pasca menopause, sedangkan vulvovaginal atrofi mencapai 36-90%, baik pada pra maupun pasca menopause. Sayangnya, di Indonesia, data epidemiologi GSM masih sangat terbatas. Setelah menopause, kadar estrogen di vagina akan turun hingga sekitar 95%. Penurunan ini menimbulkan keluhan seperti kekeringan vagina, rasa gatal dan terbakar pada vulva, nyeri saat berhubungan seksual, serta adanya gangguan buang air kecil. Survei internasional menunjukkan 75% wanita merasa bahwa gejala GSM berdampak negatif pada kehidupan mereka. Lebih dari 60% menyebutkan bahwa gejala tersebut mengganggu keintiman, kesenangan, dan spontanitas seksual mereka. Terapi utama yang ada saat ini adalah terapi dengan hormon estrogen. Tapi terapi dengan hormon estrogen memiliki keterbatasan serius atau kontraindikasi. Terapi dengan hormon estrogen berisiko tinggi pada orang kanker payudara, karena kanker payudara sangat sensitif terhadap reseptor estrogen. Selain itu, terapi dengan hormon estrogen juga berisiko pada orang yang memiliki masalah jantung koroner atau stroke. Terapi ini juga bisa mengakibatkan pendarahan yang secara tiba-tiba datang atau spontan. Berbeda dengan terapi hormon, terapi non-hormon tidak secara langsung melibatkan proses hormonal dalam tubuh, sehingga tidak berisiko tinggi pada pasien dengan riwayat kanker payudara ataupun pasien yang memiliki kontraindikasi dengan hormon estrogen. Terapi non-hormonal juga tidak bergantung pada penggunaan yang konsisten dan juga aturan yang ketat. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk membandingkan kedua penggunaan dari terapi hormon, yaitu penggunaan estradiol dan juga terapi non-hormon, yaitu vaginal moisturizer. Adapun yang dibandingkan berupa fungsi seksual, evaluasi histologi vagina, dan juga gejala vaginal atrofi yang tumbuh dari kedua penggunaan tersebut. Metode penelitian ini mengikuti paduan Prisma yang bertujuan memastikan pelaporan sistematis dan transparan dalam tinjauan literatur dan meta-analisis. Yang pertama, data source and search strategy. Dengan pencarian sistematis di 4 basis data utama yaitu PubMed, Scopus, Wiley, dan EBSCO hingga 22 September 2025. Menggunakan kata kunci terkait genitourinary syndrome of menopause yang disebut dengan GSM. Lalu yang kedua, study selection. Dilakukan oleh 4 penilai independen dengan memasukkan RCT yang disebut juga dengan randomized controlled trials yang melibatkan wanita postmenopause dengan GSM. Yang ketiga, data extraction and risk of bias. Data yang diambil meliputi karakteristik studi, intervensi, hasil, dan risiko bias yang dinilai menggunakan alat Cochrane ROB versi 2 dengan kategori risiko rendah. Yang terakhir, statistical analysis. Menggunakan review manager dengan model efek acak untuk menghitung mean difference dan heterogenitas diukur dengan I kuadrat. Bayangin deh, para peneliti ngumpulin ribuan penelitian soal pelembab vagina non-hormonal dibanding estradiol. Dari berbagai database besar, ketemu total 1.735 studi. Banyak banget kan? Nah, setelah mengeliminasi artikel kembar alias duplikat, tersisa 1.404 artikel yang dicek judul sama abstraknya. Hasilnya, 1.384 langsung gugur. Tersisa 20 artikel yang lanjut ke babak penyisian berikutnya, yaitu telaah teks penuh. Tapi ternyata datanya gak semua bisa diakses. Yang benar-benar lengkap cuma 16 artikel. Dan setelah disaring lagi, akhirnya cuma 10 artikel yang lolos kriteria ketat untuk masuk ke systematic review dan meta-analisis. Studi-studi ini terbit antara tahun 2013 sampai 2024 dengan total 1.278 pasien wanita pasca menopause. Lokasi juga beragam banget sesuai pada peta yang ditunjukkan. Nah, jenis intervensinya juga macam-macam sesuai pada tabel berikut ini.
Dari 10 jurnal yang diperoleh, seluruhnya telah melakukan randomisasi dan alokasi dengan baik. Namun, beberapa jurnal tidak menjelaskan secara eksplisit proses blinding pada penilai terhadap peserta sehingga dinilai memiliki some concern. Selain itu, terdapat jurnal yang tidak melaporkan seluruh outcome, khususnya terkait peserta yang tidak melanjutkan penelitian. Beberapa jurnal juga tidak melaporkan data outcome melalui clinical trial registry sebelum publikasi manuskrip sehingga jurnal memiliki penilaian high risk of bias. Penilaian ini dilakukan menggunakan risk of bias 2.0 yang memang secara khusus digunakan untuk menilai kemungkinan adanya bias pada penelitian, terutama uji klinis acak. Dari hasil penilaian, didapatkan 3 studi dinilai low risk, 4 studi dinilai some concern, sementara itu 3 studi lainnya dinilai memiliki high risk. Dari result yang sudah kami peroleh, terbukti bahwa non-hormonal vaginal moisturizer sama efektifnya dengan estradiol dalam meredakan gejala GSM, termasuk nyeri, kekeringan, dan gangguan fungsi seksual. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdapatnya perbedaan signifikan pada skor VAS maupun FSFI antar kedua intervensi. Meskipun estradiol unggul secara histologis dalam meningkatkan VMI, hal ini tidak selalu berdampak langsung pada perbaikan gejala. Data yang didapat pada studi Michel dan Garcia menegaskan kesetaraan klinis dari kedua intervensi tersebut, seperti pengurangan yang kurang lebih sama pada Morse-Bothersome syndrome dan juga peningkatan pada survei FSFI. Perbedaan pada skor VMI sesuai dengan mechanism of action dari estradiol yang bekerja melalui genomic pathways, yaitu dengan mengaktifasi reseptor estrogen, kemudian yang dapat memicu dari regenerasi sel epitel. Berbeda dengan moisturizer yang secara umum bekerja melalui mekanisme fisik dan biokimia secara langsung, seperti membentuk lapisan pelindung, menjaga kelembapan, menormalkan pH, dan mendukung flora vagina. Dengan mekanisme berbeda namun hasil klinis serupa, moisturizer menjadi pilihan aman dan efektif, terutama bagi wanita yang menghindari terapi hormonal karena alasan medis maupun preferensi pribadi. Review ini juga menemukan bahwa terapi hormonal yang menjadi pilihan utama untuk mengatasi gejala GSM memiliki alternatif yang sama efektifnya, yaitu pelembab vagina non-hormonal yang terbukti memberikan efek setara dalam hal meredakan gejala dan meningkatkan fungsi seksual. Pelembab ini juga aman digunakan terutama untuk perempuan dengan riwayat kanker payudara atau kanker endometrium karena tidak menimbulkan efek hormonal sistemik. Menariknya, pemulihan total lapisan epitel tidak selalu diperlukan karena pelembab bekerja melalui efek fisik dan kimia yang cukup untuk mengurangi rasa tidak nyaman secara cepat. Tidak hanya itu, dalam konteks Indonesia, pelembab non-hormonal hadir dengan kelebihan dalam hal harga dan juga aksesibilitas. Berbagai produk pun tersedia di apotek dan platform daring yang tidak memerlukan resep. Berbeda dengan estradiol yang perlu resep dokter dan harga yang mahal. Ditambah, banyak pelembab non-hormonal berbahan dasar air dan biodegradable sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu hormon. Kekuatan, limitasi, dan rekomendasi. Review ini memiliki beberapa kekuatan, diantaranya pencarian literatur yang komprehensif, penggunaan randomized control trials, serta pengukuran hasil dengan instrumen terstandarisasi. Hal ini membuat data yang diperoleh lebih reliable dan memberikan gambaran menyeluruh. Namun, terdapat keterbatasan berupa perbedaan formulasi pelembab antar studi, durasi tindak lanjut yang singkat, variabilitas pengukuran, serta ketergantungan pada laporan subjektif pasien dan potensi bias publikasi. Penelitian mendatang sebaiknya fokus pada perbandingan formulasi pelembab, studi jangka panjang, standarisasi pengukuran, dan analisis subkelompok pasien agar rekomendasi lebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil systematic review dan meta-analisis ini, kita bisa simpulkan bahwa non-hormonal vaginal moisturizer cukup efektif dalam meredakan gejala dan meningkatkan fungsi seksual pada perempuan pasca menopause dengan GSM. Kalau dibandingkan dengan estradiol, memang estradiol lebih unggul dalam meningkatkan vaginal maturation index. Tapi dari sisi gejala dan kualitas hidup, hasilnya tidak jauh berbeda. Artinya, terapi hormon bukan satu-satunya pilihan. Non-hormonal moisturizer bisa jadi alternatif yang aman, efektif, dan mudah diakses.
sukses, apalagi untuk pasien yang tidak bisa menggunakan hormon. Tapi kita juga harus ingat, sebagian besar studi punya waktu follow up yang pendek dan variasi produknya masih terbatas. Jadi, penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan jangka waktu yang lebih panjang dan membandingkan lebih banyak jenis produk. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Amelia Sidik dan Dr. Melia Juwita Ada atas bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan meta-analisis ini. Arahan dan masukan yang diberikan sangat berperan dalam memastikan kualitas dan kelancaran penelitian ini hingga selesai. Wow, rasanya lega sekali. Akhirnya saya punya solusi yang aman dengan vaginal moisturizer tanpa harus khawatir terhadap efek samping hormon. Jadi meskipun saya nggak bisa menggunakan estradiol, saya tetap bisa merasa nyaman dan kualitas hidup saya bisa kembali membaik.